PSSI saat ini tengah mencari lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan keterangan tentang perkembangan calon lawan Timnas Indonesia yang saat ini terus dikomunikasikan. Erick tak memberikan jawaban yang pasti tentang lawan tim Garuda, mengingat belum ada kesepakatan yang terjalin. Meski demikian, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa 1 dari 3 negara telah memberikan respon atas tawaran dari PSSI. Namun, ia belum mengungkapkan negara mana yang bersedia menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir memberi sinyal bahwa calon lawan berasal dari kawasan Asia, sejalan dengan kebutuhan tim, khususnya bagi John Hartman. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengumumkan calon lawan setelah menerima surat resmi dari federasi terkait. Erick Thohir juga angkat bicara mengenai keikutsertaan Indonesia dalam proses bidding Piala Asia 2031 yang belakangan dibatalkan oleh AFC. Ketua PSSI, Erick Thohir memberi perkembangan naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal ini. Erick menyatakan saat ini pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, masih mengutamakan komposisi pemain yang sudah ada. Karenanya, PSSI belum serius menjajaki upaya menyerap talenta keturunan asing. Salah satu fokus yang tengah dilakukan PSSI dalam waktu dekat adalah mencari lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, Erick masih irit bicara soal kesebelasan yang akan dihadapi Jai Ides dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Erick mengisyaratkan lawan besar akan diundang oleh Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026. Namun, sekali lagi, Erick belum berani memberi kisi-kisi lawan yang bakal diladeni. November mudah-mudahan bisa ada tim besar yang main. Ya, kalau dulu pernah Argentina, ya kita lihat, mudah-mudahan November habis World Cup ada kesempatan lagi lawan tim besar, ucap Erick Thohir. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Silt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Silt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini pesepak bola 22 tahun kelahiran Ede, Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Silt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg, klub yang kini bertengger di peringkat 15 Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya, ujar Jensen Silt. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Silt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Silt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland. Mengingat usianya yang masih belia, Jensen Silt ingin terus berkembang. Ia punya mimpi untuk bermain di klub besar Premier League dan memenangi Liga Champions. Selain itu, Jensen Silt juga ingin merasakan mentas di ajang akbar Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia Nathan Tidjo Aon menjadi satu dari pemain naturalisasi kelahiran Belanda yang terdampak skandal paspor, Passportgate. Skandal paspor ini bermula dari laporan NAC Breda atas keabsahan Dean James membela Go Ahead Eagles. Nathan Tidjo Aon mengakui apa yang dilakukan NAC Breda adalah masalah yang dibesar-besarkan. Dia mengaku tetap heran dengan laporan NAC Breda yang berdampak tak hanya pada klub tapi juga liga. Di satu sisi memang terasa aneh, tapi di sisi lain, semua kehebohan itu terjadi saat saya sedang berada di Indonesia untuk agenda internasional. Jadi menurut saya, di Belanda ini jadi lebih dibesar-besarkan daripada yang saya rasakan, ujar Nathan Tidjo Aon. Nathan mengaku tak menyangka ini akan menjadi masalah besar. Meski terdampak langsung, pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia itu memilih tidak menyalahkan pihak manapun, termasuk NAC Breda. Kini, Tidjo Aon fokus membantu Willem II menutup musim dengan hasil maksimal, termasuk menghadapi fase playoff promosi. Ia juga mengakui performanya sempat tidak konsisten di awal musim. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengungkapkan sosok seperti apa John Hartman saat bertugas sebagai juru taktik. Grayson mengaku baru pertama kali bekerja dengan sosok seperti Hartman. Menurutnya,
mantan pelatih timnas Kanada itu sosok yang intens dan sangat perhatian terhadap detail. Dia sosok yang perhatian terhadap detail bahkan jauh lebih tinggi dari yang sudah saya lakukan sepanjang karir kepelatihan saya. Itu yang membuat dia sukses di sepak bola internasional, katanya. Grayson pun meyakini bahwa timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah asuhan Hertman. Keyakinan itu muncul karena melihat bagaimana sepak terjang Hertman dalam karirnya sebagai pelatih. Timnas Indonesia telah melakoni 2 laga dalam ajang FIFA Series 2026 di bawah asuhan Hertman. Hasilnya tim Garuda menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, lalu kalah 0-1 dari Bulgaria. Striker V. Venlo, Dean Zandbergen punya keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia pada masa depan meski Liga Belanda sempat terguncang oleh isu paspor gate. Perkembangan isu paspor di Liga Belanda juga sampai di telinga Dean Zandbergen yang notabene punya darah Indonesia. Striker V. Venlo tersebut memenuhi syarat membela timnas Indonesia melalui darah ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dalam wawancara dengan FC Afkiken pada 8 April 2026 lalu, Dean Zandbergen buka suara soal kasus paspor di Liga Belanda. Menyusul isu paspor di Liga Belanda, Dean Zandbergen mengaku bersyukur bahwa dirinya tidak terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Andai terlibat usai menerima status WNI, Dean berpikir dirinya akan ikut menepi seperti para pemain timnas Indonesia lainnya. Meski begitu, keinginan Dean Zandbergen untuk membela timnas Indonesia tidak akan surut. Dirinya masih berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Dean juga mengaku bahwa dirinya masih memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia dari jalur sang ibu. Jadi, ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya, ujar Dean Zandbergen. Dean Zandbergen kerap digadang-gadang jadi calon striker timnas Indonesia. Statistiknya cukup oke pada musim ini bersama V. Venlo. Striker kelahiran 5 September 2001 sukses mencetak 13 gol dari 33 pertandingan pada semua ajang. Andai jadi bergabung dengan timnas Indonesia, dirinya akan menambah pilihan di lini depan. Kabar gembira datang bagi para pendukung sepak bola tanah air setelah Luke Vickery dipastikan memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain berbakat yang baru menginjak usia 20 tahun tersebut kini telah membulatkan tekad untuk menjalani proses perpindahan kewarganegaraan demi mengenakan seragam merah putih di kancah internasional. PSSI secara resmi mengonfirmasi bahwa langkah-langkah administratif untuk proses naturalisasi Vickery sudah mulai berjalan. Kehadirannya diproyeksikan akan memberikan suntikan energi dan kualitas baru di lini tengah maupun serang, mengingat usianya yang masih sangat muda dan potensi besarnya untuk berkembang dalam jangka panjang bersama skuad Garuda. Keputusan untuk memproses Vickery tidak datang begitu saja, melainkan berawal dari rekomendasi langsung yang diberikan oleh pelatih kepala, John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan melihat atribut permainan yang sesuai dengan skema taktik yang tengah ia bangun, sehingga ia mendesak federasi untuk segera memfasilitasi perpindahan kewarganegaraan sang pemain, agar bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan. Dengan dimulainya proses ini, manajemen timnas Indonesia berharap segala prosedur administrasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Kehadiran Luke Vickery diharapkan menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang sedang diusung oleh PSSI dan John Hertman dalam upaya membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi berbagai kualifikasi kompetisi bergengsi di masa mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi mengumumkan perubahan jadwal pengundian grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi menjadi tanggal 9 Mei 2026. Lokasi pengundian grup untuk Piala Asia 2027 akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, atau tepatnya berlokasi di distrik At-Turaif. Timnas Indonesia sendiri telah dipastikan menjadi salah satu peserta yang akan bersaing dalam turnamen 4 tahunan tersebut. Skuad Garuda mengamankan tiket putaran final setelah berhasil melaju ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan menempati posisi runner-up grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia